Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku. Hari ini aku mau nyeritain tentang kisah Nabi Musa ya. Seperti yang kita tahu, Nabi Musa itu hidup pada zaman Raja Firaun keempat, atau biasa disebut Raja Rames III. Nah, Raja Firaun ini menguasai negeri Mesir. Pada masa kelahirannya telah dikeluarkan perintah raja untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel yang baru dilahirkan. Kenapa seperti itu? Karena Raja Firaun ini mempunyai seperti kalau di Indonesia itu dukun ya, atau peramal gitu. Nah, peramalnya Firaun ini bilang kalau kan Firaun ini kan terkenal karena memerintah lama ya, sudah lama. Terus kayak dia itu kayak sewenang-wenang gitu loh, sewenang-wenang, dan merasa dirinya tuh Tuhan. Jadi di masa itu ada namanya sampai Firaun sendiri itu dia merasa dirinya tuh sebagai Tuhan. Jadi rakyat-rakyatnya yang ada di negeri Firaun tersebut ini, di Mesir ini, dia harus menyembah dia, seperti itu. Nah, namanya itu para ahli nujum. Nujum itu seperti ya itu tadi, peramal itu tadi. Nah, kenapa peramal itu meramalkan ada satu anak yang akan memusnahkan atau melengsarkanmu dari tahtamu gitu, anak laki-laki, spesifik anak laki-laki. Terus kan dia nggak tahu ya, nah anak laki-laki ini itu siapa gitu loh kan, belum tahu. Akhirnya dia kan ngebunuh semua anak laki-laki kan. Nah, ini lanjutannya, para ahli nujum raja meramalkan mimpinya bahwa kerajaan Mesir akan dirobohkan, rajanya akan dibinasakan dan mencampurkannya dengan kekuasaan mereka, dan mengusir dirinya dari negeri mereka dan mengganti agama yang mereka yakini oleh laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan saat itu. Maka dibunuhlah semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Terus pada suatu waktu lahirlah seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan Tuhan telah mengilhamkan kepada ibunya agar ia melarungkan anak tersebut dengan tabut ke sungai Nil. Jadi Nabi Musa itu biar nggak dibunuh gitu ya sama Firaun, sama penjaga-penjaga Firaun itu. Jadi di Nabi Musa, Allah ini bilang ke ibunya Nabi Musa, larutkan gimana ya, kintirno anakmu nak sungai Nil, selamat gitu. Terus akhirnya Nabi Musa dilarungkan ke sungai Nil. Sesaat air mengembangkannya ke atas dan saat lagi menurunkannya ke tempat yang landai, sampai akhirnya tabut itu terdampar di pohon-pohon. Tabut itu kayak wadahnya gitu ya, kayak bak gitu. Terus ternyata tabutnya itu tadi terdampar di pohon-pohon di area taman kediamannya Firaun ini tadi. Dengan kodrat Allah, tabut itu ditemukan oleh istri Firaun, namanya Asiyah, yang saat itu sedang mandi di tepi sungai Nil. Asia segera menggendong bayi tersebut ke istananya. Pada saat Firaun melihat bayi tersebut laki-laki, ia segera mencabut pedangnya untuk membunuh bayi itu. Apa yang akan kau lakukan tuanku? Kan seperti itu Asia tanya ke Firaunnya. Terus dia jawab, dia akan kubunuh. Aku khawatir anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Terus Asia bilang, tuanku, ia adalah bayi yang tak berdaya. Mengapa engkau takut kepadanya? Apalagi yang mengasuhnya adalah kita. Aku akan mengangkatnya sebagai anakku. Jadi Nabi Musa ini diangkat sebagai anak Firaun oleh Asia, yaitu istri Firaun sendiri. Nah ini, Nabi Musa pun menjadi anak angkat Firaun dan dipelihara oleh Asia dengan kasih sayangnya. Bayi itu diberi nama Musa karena dalam bahasa Mesir, Mu berarti pohon dan Sya berarti sungai, yang artinya anak yang ditemukan di pohon sungai. Betul kan? Tabut Firaun tadi yang bayinya itu kan nyangsang gitu di pohon-pohon. Terus
tetapi tetap saja bayi itu menangis dan menangis. Setiap dayang-dayang diminta untuk menyusui bayi tersebut agar anak itu tenang berada di istana. Tiap kali orang diganti, tidak ada satupun yang cocok dengan bayi itu. Sampai akhirnya Yukabat itu nama ibunya Nabi Musa, mendengar akan keluh kesah istri Fir'aun kepada Haman, kepala rumah tangga istana. Ia menyampaikan keinginan tersebut. Didatangilah istana Fir'aun dengan hati khawatir dan was-was. Namun kasih sayangnya telah mengalahkan ketakutannya itu. Dimintalah bayi tersebut untuk disusuinya, dan tenanglah bayi itu bersama ibunya. Nabi Musa pun dapat selalu bertemu dengan ibunya sendiri meskipun ia berada di istana. Nabi Musa semakin besar dan pandai berjalan. Nah, ketika suatu saat itu Nabi Firaun itu menggendong Nabi Musa gini kan, terus sama Nabi Musa itu di janggutnya itu ditarik gitu, terus sehingga ia berteriak kesakitan, wahai istriku, barangkali inilah anak yang akan menjatuhkan aku dari kerajaanku gitu kan. Nah, Firaun kan juga masih was-was gitu kan, takut, soalnya kan Nabi Musa kan bayi laki-laki, yang di ahli nujumnya itu kan bilang yang akan merobohkanmu itu kan juga bayi laki-laki kan, jadi dia masih merasa was-was gitu. Terus istrinya bilang kayak gini, sabarlah tuanku, Musa kan masih anak sekecil ini, anak ini tidak tahu apa-apa, dia kan belum berakal. Terus tambah marah dia, belum berakal katamu, tetapi janggutku direnggutnya, rasakan pecah kepalaku karena sakit. Kebetulan di tempat itu ada bara api, dibiarkan Musa berjalan di dekat bara api itu. Setelah dekat, bara itu diambilnya dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Musa menjerit karena panas dan lidahnya terbakar. Coba dan lihat, perhatikan tuanku, kalau dia telah bakar, pasti bara itu tidak dimakannya, kata Aisyah sambil memeluk Musa. Terus pada suatu hari antara maghrib dan isya, Musa berjalan di kota Memphis dan penduduknya tidak mengenal Musa. Lalu ia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Salah seorang di antaranya ialah seorang Bani Israel, sedangkan yang lainnya ialah bangsa Kipti atau kaumnya Fir'aun. Israel kan kaumnya Nabi Musa ya. Terus yang kaumnya Fir'aun itu namanya Kipti. Jadi dua kaum itu tadi orangnya tapi ya bertengkar. Musa berusaha mendamaikan antara keduanya, tapi orang Kipti atau orang Mesir tidak mau berdamai. Lalu Musa bermaksud membela orang Israel itu dan memukulnya sekali saja, dan seketika orang itu terus mati. Musa sangat menyesali peristiwa itu. Ia menyadari itu perbuatan syaitan. Lalu ia berdoa kepada Allah, oh Tuhanku, sesungguhnya aku telah berlaku aniaya kepada diriku sendiri, karena itu ampunilah dosaku. Maka Allah mengampuni dosanya. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus setelah itu Musa dilaporkan ke Fir'aun. Terus kemudian datanglah dengan sekonyong-konyong seorang laki-laki dan pada Musa dan memberitakan, hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri telah berunding untuk membunuh kami, karena mereka mengetahui rahasiamu membunuh orang Mesir. Maka keluarlah dari negeri ini, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan saja. Jadi kan Mesir itu kan rakyatnya Fir'aun ya, jadi kayak orang-orang itu nggak suka sama Musa. Langsung diberitahukan ke Fir'aun. Akhirnya Musa hidup di dalam pengasingan. Sebentar ya. Terus di pengasingan itu tadi Nabi Musa itu menolong seorang gadis, dua gadis sih bersaudara, meminumkan kambingnya, dan selesai beliau pun duduk di tempat semula. Lalu ia kembali berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kebaikan yang dimaksud Nabi Musa diriwayatkan sebagai ahli tafsir sebagai barang sedikit makanan. Kemudian salah seorang dari kedua perempuan itu datang kepada Musa berjalan perlahan-lahan dengan perasaan malu. Ia berkata, bapakku mengundang Tuhan karena ia hendak membahas kebaikan Tuhan, meminumkan kambing kami. Soalnya kan dua gadis ini tadi itu mau ngasih ternaknya minum, tapi kayak berebut gitu loh. Jadi Nabi Musa ini lebih mengalah dan mengasih minumannya kepada kambing dari dua orang ini tadi, seperti itu. Terus
wahai ayahku, ambillah Musa untuk bekerja bersama kita, karena yang sebaik-baik orang upahan bersama kita itu maksudnya budak gitu ya, tapi di zaman Nabi Musa ini disebutnya orang upahan. Ialah yang kuat lagi dapat dipercaya seperti dia gitu. Soalnya kan mungkin first impressionnya itu orangnya sangat baik, mengalah, padahal kan itu kepada binatang ya. Jadi seperti itu dipanggil buat bekerja. Terus akhirnya Nabi Musa menikah kepada salah satu dari dua gadis itu. Nih ayahnya berkata, ternyata yang itu Nabi Syuaib. Tahu kan ya, sesungguhnya aku hendak menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini atas dasar bahwa engkau jadi buruku selama 8 tahun. Tapi jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu suatu kebaikan dari kemauanmu sendiri dan aku tidak mau memberatkanmu. Engkau akan buktikan aku insya Allah termasuk orang-orang yang baik. Nah dalam perjalanan maka dia itu mengasingkan diri lagi gitu loh, soalnya mata-mata Firaun ini masih ngejar Nabi Musa ini. Terus dalam perjalanannya Nabi Musa melihat api dari jauh, ia bermaksud akan mengambil api itu untuk memadamkan air, untuk dipegang gitu loh buat pencahayaan. Dalam perjalanannya Nabi Musa melihat api dari jauh dan ia bermaksud akan mengambil api itu untuk pedoman ia berjalan. Tetapi setelah sampai tempat itu, bukan main herannya melihat api itu karena api tersebut melekat di sebuah pohon, tetapi pohon itu tidak terbakar. Akhirnya Musa mendekati api itu. Setelah ia sampai, terdengarlah oleh suaranya yang tak dapat diserupakan dengan apapun dari sebelah kanan pohon zaitun. Maka ketika ia datang ke tempat itu, ia dipanggil, hai Musa, aku ini Allah Tuhanmu, maka tanggalkan terompahmu. Engkau berada di lembah suci tua dan aku telah memilih engkau menjadi rasulku. Karena itu dengarlah baik-baik apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, karena itu sembahlah aku dan kerjakan sholat agar engkau mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Aku sembunyikan tanda-tandanya agar tiap diri kelak diamal perbuatannya, maka jangan sekali-kali kamu ragu tentang ini. Jangan kamu palingkan oleh orang yang tidak beriman kepadanya yang akan mencelakakan engkau. Ini ada di Quran surat Toha ayat 11 sampai ayat 6. Terus ini aku langsung skip ya ceritanya, langsung yang Nabi klimaksnya gitu. Nabi Musa menentang Firaun. Firaun mempunyai kekuasaan yang besar sekali di Mesir, dan karena demikian besarnya kekuasaan sehingga akhirnya Firaun makin lama makin sombong, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Seperti itu. Jadi dia itu kayak semena-mena gitu, tambah semena-mena. Terus Nabi Musa itu ke Mesir kan, terus ia menyampaikan perintah Allah bersama Harun saudaranya dengan perkataan yang lemah lembut dan menyampaikan kebenaran yang nyata kepada Firaun. Dia berkata seperti ini, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendusta dan berpaling. Jadi Firaun ini diperingati gitu loh oleh Nabi Musa. Firaun terus Firaun ini kayak masih nggak percaya gitu loh kalau Musa ini sebagai rasul dan menyampaikan wahyu. Soalnya kan Musa yang dia kenalkan masih anaknya gitu ya, anak angkatnya, anak yang diangkat istrinya sebagai anak orang yang diangkat, orang biasa yang tiba-tiba ada di sebuah sungai Nil, yang ditemukan di sungai Nil itu. Terus tiba-tiba dia menjadi nabi, menjadi penyampai wahyu. Terus akhirnya Firaun ini mau mengetes Nabi Musa. Firaun mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk bertanding melawan Musa. Satu arena telah ditentukan berada pada daerah pertengahan antara kerajaan Firaun dan Madian.
sedangkan waktunya ditentukan di hari raya pada hari saat matahari naik sepenggalah. Sebelum pertandingan itu dimulai, Firaun telah membuat tipu daya bagi keduanya. Dia menghasut bahwa Musa dan Harun akan mengusir mereka dari Mesir. Ia membuat opini bahwa pertandingan tersebut merupakan pertarungan dua bangsa yang harus dimenangkan oleh bangsa Mesir. Apabila mereka kalah, maka mereka akan dihinakan oleh Musa. Bermunculanlah jago-jago sihir dari seluruh penjuru dikumpulkan untuk menghadapi Nabi Musa, dan mereka telah menyiapkan diri untuk mengalahkannya. Tatkala saatnya tiba, Firaun melemparkan tali tongkat maka berubah tali sama tongkat. Terus tongkat tali itu berubah menjadi ular yang menjalar. Lalu Musa merasa takut karena telah dikelilingi oleh ular yang berbisa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kamu, niscaya ia akan berubah menjadi ular besar yang menelan segala perbuatan mereka itu. Sesungguhnya kerja mereka itu adalah tipu daya atau tukang sihir belaka, dan sekali-kali tidaklah akan menang tukang sihir itu walau bagaimanapun juga. Jadi ini ada di Quran surat At-Toha, Quran surat Toha ayat 69. Terus tongkatnya Nabi Musa itu jadi ular yang sangat besar dan menelan semua ular ahli nujum itu, penyihir-penyihir itu yang di Firaun. Terus kemudian segala tukang sihir itu bersujud tunduk kepada Musa seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Ini surat Toha ayat 70. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, gusarlah dan dihukum mereka yang beriman kepadanya. Tangan dan kakinya mereka dipotong berlawanan, kaki kiri dipotong dan tangan kanan dipotong. Kemudian mereka disalib pada pangkal pohon kurma, demikianlah ujian bagi mereka yang beriman dan menentang Firaun. Jadi penyihir-penyihir itu tadi akhirnya percaya Nabi Musa dan menentang Firaun, kan Firaun murka. Terus mereka dihukum sama Firaun, tangan kakinya dipotong, terus mereka di kaki kiri dipotong dan tangan kanan dipotong. Kaki kiri yang dipotong cuma kaki kiri dan tangan kanan. Terus mereka disalib yang kayak seperti Nabi Isa, itu cerita Nabi Isa. Terus istrinya juga, istri Firaun juga tiba-tiba itu beriman kepada Allah. Tambah marah kan dia. Akhirnya Nabi Musa sama orang-orang yang beriman, yang percaya yang tadi itu keluar dari Mesir. Setelah mereka tidak berdaya di negeri Mesir, Firaun mengejar mereka sampai di pantai Laut Merah. Kemudian Allah mewahyukan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut sehingga laut pun menjadi jalan besar dan membelah dua untuk dilalui Musa dengan pengikut-pengikutnya. Firaun mengejar kaum Musa di tengah laut itu, dan sewaktu Firaun dengan bala tentaranya mengejar dari belakang sampai di pertengahan laut, air laut pun bersambung kembali menjadi satu. Kemudian mereka mati tenggelam semuanya. Terus kan berarti Nabi Musa udah secara sengaja nggak sengaja udah membunuh Firaun. Nah, Nabi Musa berdoa lagi sama Allah, wahai Tuanku, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku dan saudaraku Harun ia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku. Terus Allah berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan bisa mencapai kalian berdua lantaran ayat-ayat kami, kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Seperti itu teman-teman cerita Nabi Musa. Berarti ada dua lupa aku namanya, kesaktian, keajaiban, dua. Sebentar ya teman-teman, udah adzan. Balik lagi sama aku. Berarti bisa disimpulkan Nabi Musa ini punya dua keajaiban. Apa ya, aku lupa namanya. Yang pertama itu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua tongkatnya bisa membelah lautan. Nanti biasanya ini akan dua keajaiban Nabi Musa ini
biasanya ditanyain pas sekolah itu, pas ada ulangan tugas gitu. Berarti itu. Terima kasih udah mau ngedengerin kisah Nabi Musa sama aku. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.